Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'in wa na'udzu billahi min wasayyi'ati yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa anna Muhammadan rasulullah. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pintu-pintunya ditutup aja. Biar tekan. Ini puasa semuanya. Ada yang enggak, dan naik. Dan sekarang sudah memasuki hari ke 10 ya, tergantung mazhabnya. Yang 10 berarti hari ini sudah hatam. Sekali kalau targetnya 3 kali. Ya, targetnya 6 kali berarti sudah 2 kali hatam. Hari ini. Ya, sudah 2 kali. Siapa yang hafal, siapa yang sudah hatam 2 kali, angkat tangan. Ada hadiah. Silakan. Berapa? Sudah 3 kali. Dolar. Balikin 90. Ini sudah juga. Ya. Berapa? 3 juga. Masya Allah. Habis ini.
Ya, nanti dibalikin 50 ya. Baik, alhamdulillah kita hanya bisa menghargai Ahlul Quran. Karena hari ini banyak orang yang menghina menghafal Al-Quran. Alasannya menghafal Al-Quran itu sudah nggak penting karena sudah ada aplikasi. Kita jawab, orang yang bicara seperti ini nggak pernah berharap masuk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Masya Allah. Dan orang seperti ini tidak pernah berpikir bahwa untuk bisa sholat itu harus hafal Al-Quran. Masya Allah. Tahu setelah molotolin pencet aplikasi. Sampai selesai Al-Baqarah. Sampai selesai gak lucu. Kayaknya ya oke. Dan listrik itu bisa mati. Wifi itu bisa offline. Jaringan itu bisa error. Dan bahkan di akhir zaman nanti semua teknologi ini nggak ada lagi. Dalilnya nanti itu perang dengan kuda, tombak, pedang, tombak. Nanti perang akhir zaman. Baik. Hadirin sekalian, saya sangat senang mendapatkan sihat. Karena apa? Karena sekarang kita hidup di tengah orang yang banyak sakit hati. Atau hatinya sakit. Mana yang lebih parah, sakit hati apa hatinya sakit? Parah semua, tapi yang lebih parah yang mana? Mana yang lebih bagus, hidup layak apa layak hidup? Suruh media begini aja, pusing. Mana yang lebih parah, nggak tahu diri, dengan dirinya nggak tahu. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Anak kasih contoh, seorang istri sudah suaminya soleh, duitnya, masya Allah, harta kekayaan, rezekinya melimpah, udah ganteng, udah akhirat deh pokoknya. Ternyata nggak bersyukur, itu namanya nggak tahu diri. Kalau dia itu nggak tahu kalau suaminya soleh, itu namanya dirinya nggak tahu. Ya, baik. Hadirin sekalian, sekarang ini saya katakan banyak orang menderita penyakit NPD yang sekarang lagi ngehit. Penyakit kronis yang banyak diderita sayangnya umat Islam. Padahal nggak harus kena penyakit itu. Kalau puasanya itu benar. Yaitu narcissistic personality dan disorder. Berarti disorder itu ODGJ, apa? Orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Karena jauh dari nilai-nilai Islam. Dia beragama, tapi hanya taklid. Beragama, tapi ikut-ikutan. Beragama, tapi tidak mengkaji sumber agamanya. Berpuasa, tetapi hanya tidak makan minum.
Nah ini. Sebetulnya hadirin sekalian, ini pesertanya banyak kaum tua apa muda? Campur. Nah, saya manggilnya agak keliru gitu. Ya. Ya. Yang di atas 60, ya, tolong perhatian, umur sudah menjelang 70 dan itu bonus. Ya. Ramadan ini bisa nyampe aja bersyukur. Makanya bikin semangat untuk mengakhiri hidup, jangan banyak mikiri dunia. Pokoknya dunia udah kasihkan anak cucunya ada. Mikir akhirat. Dengan cara menyehatkan hati. Ya. Karena Masya Allah, Pak, namanya umur itu bisa aja antum yang mati dulu daripada saya. Ya. Dan bisa saja saya lebih akhir dari antum. Salah nggak, Pak? Ya, karena mic-nya di tangan saya kan. Terus saya ngomong. Allah. Teman kita yang sudah duluan di alam kubur, sekarang sedang dalam keadaan mendapatkan nikmat atau azab, kita nggak tahu. Yang bergelimpangan pada saat COVID sudah merasakan alam kubur. Yang kita baru kemarin cengkrama sudah diambil dan pisah selamanya. Dan pisah paling mengerikan adalah dipisah surga dengan neraka. Oleh karena itu Ramadan kurang 20 hari ini kita enak. Kita jadikan betul-betul sebagai setting ulang. Ya, Mas antum punya HP semua kan? Coba bayangkan HP antum selama 2 tahun tidak pernah antum rawat. Berantakan aplikasinya. Perlu nggak disetting ulang? Perlu. Pikiran kita, hati kita, sholat jamaah kita ke masjid perlu disetting ulang. Infak kita, sedekah kita perlu setting ulang. Hati yang dengki, iri, sombong, hasut, ria perlu disetting ulang. Ya. Kalau kita bicara masalah kehidupan umum, biasa ada orang bilang perlu setting mindset. Itu yang dimaksudkan adalah mindset apa? Bagaimana kita sekarang ini hidup beragama? Benar nggak di hadapan Allah sholat jamaah kita? Benar nggak sekarang ini pakaian kita di hadapan Allah? Benar nggak sekarang ini sikap hati kita kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita? Ataukah sampai hari ini kita itu sombong, arogan? Apakah hari ini kita itu masih menyimpan hasad, iri, dengki kepada teman kita? Atau sampai hari ini saya belum maksimal terhadap birrul walidain? Sehingga dosa-dosa itu menyebabkan hidup itu bermasalah. Kita harus yakin, Pak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan semua dosa itu pasti menimbulkan masalah. Nggak ada yang nggak nimbulin masalah. Sadar atau nggak sadar, ngakui atau tidak, kita mendapatkan kesulitan mencari rezeki karena dosa kita. Fa innal abda la yuhramu min rizqi li dhanbin yusibuhu. Ada seorang hamba yang kesulitan mencari rezeki karena dosanya. Kesulitan mencari jodoh karena dosanya. Kesulitan di dalam mengendalikan keluarganya. Bahkan kata para ulama salaf, tunjukkan dosa-dosa saya di sulitnya keluarga, istri saya didik, kendaraan saya kendalikan.
Sampai sulitnya mobil kita kendarain, Pak. Motor yang kita rawat karena dosa kita. Nah, kita habisin. Sekarang di dunia ini Ramadan. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bentuk pengasih penyayangnya, kita salah 70 tahun lebih, Allah hapus dengan taubat 1 hari. 1 hari, bahkan kurang dari 1 hari. Seorang pembunuh 100 akhirnya dipilih oleh Malaikatur Rahmah untuk menjadi bagian daripada surga Ahlul Jannah. Coba. Dan kebaikan kita yang 1 hari Allah tidak hilangkan karena keburukan kemaksiatan kita yang kita lakukan 70 tahun lebih. Itu sayangnya Allah. Dan Allah tidak tidur, tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membuka tangannya pada waktu malam hari, malam tani dan seterusnya, maka pengampunan itu jatuh. Bahkan kita nyetir. Istighfar hanya butuh 1 detik. Astagfirullah. Ibadah itu ada yang per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun kayak Ramadan. Ada per seumur hidup kayak haji. Apalagi subhanallah yang kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi sekali, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Berapa banyak pohon kurma yang tumpang kita karena kita ngobrol ngarong ngidul yang tak ada. Ya. Kalau kita manajemen waktu, Pak, dengan baik, kita yang kita lakukan sekarang ini nangis. Coba waktu kita habiskan untuk setan gepeng ini berapa? Ini setan gepeng, apa? Kita habiskan lagi untuk merumpi. Kita habiskan lagi untuk hanya sekedar jalan sono jalan sini. Sementara ada salah satu ulama salaf ketika diajak bicara yang tidak ada manfaatnya, beliau mengatakan hentikan matahari dulu. Bagaimana umur berjalan, waktu berjalan, umur stagnan. Lucu. Emang kita punya double serep untuk umur ini? Ya Allah, enggak. Bahkan kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih dari itu. Ya. Makanya dunia ini pendek, kita dapat dari yang pendek lagi. Ini dari wajah waktu, Pak. Kalau sudah hilang, tak bisa balik lagi. Antum cari tanggal berapa sekarang? Ini berapa? Berapa? 11 2025. Gak ada yang ada 26, 27, 28. Tapi duit hilang, kita bisa cari lagi. Dan tanda-tanda hari kiamat, sedikitnya waktu barokah untuk ibadah dan untuk amal soleh. Makanya Rasulullah menganjurkan nanti di akhir zaman itu badiru bil a'mal. Karena apa? Kegiatan aktivitas itu banyak melupakan. Ya, banyak tidak isinya itu kebaikan ibadah. Makanya badiru bil a'mal. Ya. Sehingga ibadah sekali itu Masya Allah. Itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti hijrah kepadaku. Masya Allah. Kata Rasulullah. Al-ibadah sekali itu sama dengan hijrah bersama Rasul. Saking sulitnya ibadah. Ya sekarang aja tanya orang yang kerja di perusahaan itu mau sholat aja susah. Kita aja Pak kadang-kadang beraktivitas sehari ini
Itu full-fullnya cuma ngaji, nanti balik udah asar loh. Maka ini hakikat daripada sabda Rasulullah, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba zaman, tidak akan tegak hari kiamat sampai zaman itu berdekatan. Hatta takunu sanatu kasyahri, sampai 1 bulan itu seperti 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru yakunu kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 Jum'ah. Wal jum'atu takunu kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wal yawmu yakunu kasa'afatin nakhlati idha taraqat, 1 hari seperti pelepah kurma kering kebakar. Oke. Terus subuh ke sini tak coba bayangin. Itu belum tentu dicatat malaikat. Habis di sini zuhur, sholat, pulang asar, nunggu maghrib, isya, antum sadar. Tahu-tahu Ramadan 11 loh, Pak. Ya. Bentar lagi tengah. Bentar lagi mudik. Dan seakan-akan baru kemarin kita selesai sholat tarawih, Ramadan datang lagi. Pertanyaannya, kita sudah hampir yang di depan saya, apalagi Bapak. Maaf Pak, umurnya berapa Pak? Ya. Hah? 26? Oh, 66. Oh ya, insya Allah. Kebalik saya. Coba, berarti Bapak ini kalau seperti saya, ini umurnya, saya umur 46. 36. Saya 36 tambah 20. Ya kan? Berapa itu jadinya? Ya. Saya mulai puasa itu taruhlah dulu itu umur 10, umur berapa? SD ya. SD itu umur berapa ya? Berapa? 7 ya. Oke lah rata-rata 10. Yang sudah 60 tahun, hampir 50 kali puasa. Saya hampir 50 kali juga puasa. Coba bayangin antum karyawan di perusahaan, dikirim oleh perusahaan untuk pelatihan 60 kali goblok terus. Ya. Kira-kira dipecat nggak sama perusahaan? Ya Allah. Dan sertifikatnya nggak main-main, takwa. Keahliannya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Oh, Masya Allah. Latihannya Pak, istri sendiri halal nggak boleh. Loh, latihan berat itu. Makanan sendiri nggak boleh. Itu. Nanti setelah Ramadan, setelah pelatihan normal lagi, udahlah istri boleh, tapi yang istri orang jangan. Nah, itu. Makanan sendiri boleh, makanan yang haram jangan. Harusnya lebih bisa. Tapi kenapa lihat tampilan umat Islam seperti ini? Karena tadi man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minum. Banyak yang puasa, tapi puasa bukan ala syariat, tapi ala adat, bahkan parah ala kadarnya. Artinya apa? Aktivitas itu nggak membuahkan takwa, Pak. Ramadan dari awal sampai akhir tidak bisa membersihkan hati. Padahal takwa itu hakikatnya adalah bersih hati. Nanti kita akan bahas. Ya. Ini baru muqaddimah. Nanti kita mulai pembahasannya jam 12. Nah, nutrisi hati yang paling mendasar itu ada 4. Yang pertama, at-tasdiq, yaitu membenarkan yang tidak tertukar dengan kedustaan.
Yang keduanya adalah al-yaqin yang tidak tertukar dengan keraguan, yakin. Makanya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, yakin Allah akan membalas saya. Yakin ini adalah syariat Allah. Yakin ini merupakan suatu perkara yang baik untuk muslim dunia akhirat. La'allakum tattaqun itu. Dan kedua, al-inqiyad, bentuk ketundukan hati. Bukan tunduk badan ya. Tunduk badan itu gampang. Bahkan orang sekarang ini kafir bisa sujud, bisa rukuk. Tunduk hati kepada Allah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mencintai siapapun dan apapun karena Allah. Itu amalan hati. Inilah tanda sehatnya hati. Kalau orang itu memiliki tasdik, pembenaran yang tidak kecampur dengan kedustaan, keyakinan yang tidak kecampur dengan keraguan, ketundukan hati yang tidak tercampur dengan pembangkangan, kecintaan yang tidak tercampur dengan kebencian, maka itu orang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang sekarang ini ragu sedikit, maka hatinya cacat. Makanya di sini saya ingin ajak kepada antum, utama adalah meneguhkan iman. Karena iman itu kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa melapuk ya. Bisa melemah di dalam hati kalian. Itu. Makanya kita harus minta keteguhan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, ya, wa qalban khashi'an, ya, hati yang khusyuk. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuld. Ya. Kita minta. Nah, di sini setelah itu kita harus perbaiki amalan hati tadi. Nah, berikutnya sidqut tawakkul. Kita perbaiki tawakal. Tawakal itu Pak, ekspresi paling tertinggi dari keimanan. Orang yang beriman pasti tawakalnya itu tinggi. Dan orang yang wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Makanya tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sehingga Pak, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab siapa? Alladzina la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak tatayyur, wala yaktawun, tidak berubat dengan kain, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tawakal itu apa? Siqatul qalbi billah, kepercayaan hati kepada Allah bahwa Allah itu jamin kita. Makanya orang yang bertakwa itu ekspresinya, dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan dia. Tapi harus kerja. Makanya Rasulullah menggambarkan visualis tawakal itu Pak. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasa wa yaruhu bitana. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dia akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Antum lihat burung terbang.
nggak peduli, dan dia nggak pernah pusing. Ada nggak ulat-ulat ini di pohon-pohon tersebut? Nggak pernah. Kita belum keluar aja udah dapat enggak. Ya Allah, kalah sama burung prit. Punya anak 5 hidup semua, kalah antum sama ayam. Ayam itu anaknya 15, ditinggal lakinya lagi, kawin lagi. Itu hidup semua. Lebih parah lagi Pak, bekicot. Antum tahu nggak bekicot? Anaknya berapa itu? Sekali lahir itu 200. Udah gitu jalannya gremet lagi. Itu naik pohon, itu apa namanya, pisang. Itu bisa setengah hari. Demi, udah nyampe di tengah, ente kipas, ya, jatuh lagi. Ya, nggak jadi. Coba kita lengkap loh Pak. Kita punya iman, kita punya takwa, kita punya akal, punya hati. Harusnya lebih kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min. Harus kuat. Makanya ketika ada sekelompok pemuda yang duduk-duduk di masjid, nah kepapasan sama Umar, ngapain lagian di sini? Iya wahai Amirul Mukminin, duduk-duduk saja. Siapa yang ngasih makan kalian? Ya ada aja wahai Amirul Mukminin. Insya Allah rezeki nggak jauh di tangan Allah. Iya di tangan Allah, di tanganmu mana? Ada yang suka ditanya, lagi ngelamar nih, ditanya sama calon mertua, kerjaan apa? Kerjaan apa Mas? Ya serabutan Pak. Maksudnya apa? Ya pokoknya ada kerja, tetap kerja, walaupun kerjanya nggak tetap. Oh gitu. Terus nanti anak saya kamu kasih makan apa? Ya insya Allah Pak, di tangan Allah itu rezekinya melimpah ruah. Saya nggak nanya di tangan Allah, nanya di tanganmu. Berapa? Nah ini salah di dalam menggambarkan itu. Ini calon mertua lagi nanya di tanganmu berapa? Usaha kita itu loh. Ya. Makanya tawakal itu realisasinya menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Nah akhirnya Umar bin Khattab tadi pulang. Ya tunggu sini ya. Pulang dia. Pikirannya mau diambilin makanan nih. Ternyata dibawain cambuk. Digebukin semua. I'malu fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Kerja kamu. Langit ini nggak bakal menghujani kalian pas. Akhirnya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lembeknya orang-orang yang mukmin dan gigihnya orang-orang jahat. Orang-orang yang sekarang ini awam, nggak kenal agama Pak. Cari rezekinya, Masya Allah, antum lihat. Dengan gigihnya dia jadi tukang sol sepatu. Airnya di mana? Abu Hamid Al-Ghazali, bapaknya itu sol sepatu. Sulamnya apa? Baju. Dengan gigihnya dia mengelilingkan apa? Dagangannya, jajanan. Kadang hanya untuk jajanan anak SD. Tapi subhanallah, Allah jamin. Rezeki ini harus ada sebab akibat, Pak. Nggak cukup dengan berdoa. Nah kita itu kalau usaha, kegedean doanya, kekecilan ikhtiarnya. Ya ketemu sama Ustaz doakan Ustaz, ana lagi buka warung kelontong. Mudah-mudahan berkah laris, tapi bukanya jam 10:30, tutupnya jam 2. Barangnya expired, senyumnya mahal. Aduh, kasihan doanya Ustaz itu. Ini Pak, kurang. Yang dinamakan tawakal itu adalah memaksimalkan usaha kita. Pasti dicukupi. Contoh sekarang Pak, antum pengen dapat jodoh yang soleh solihah, usaha enggak? Usaha enggak? Usaha.
Enggak ada yang jawab. Atau udah putus asa. Usaha. Terus bagaimana dengan wal khabithuna lil khabithat? Itu kabar maknanya insya merintahkan kita. Kalau kamu itu merasa at-tayyibuna lit tayyibat, kamu kalau merasa baik, cari yang baik. Ikhtiar. Mudah-mudahan Pak Ustadz doakan saya punya anak tapi nggak kawin. Sebabnya dulu dibayar, yaitu apa? Kawin. Dapat duit sebabnya apa? Kerja. Gitu. Sehingga ketika kita sudah bayar sebab-sebabnya itu tinggal tawakal kepada Allah. Artinya pasrah hati, ya Allah, saya sudah memaksimalkan usaha kita. Seperti burung tadi itu. Dari pagi. Perutnya kenyang semua. Antum pernah mikir nggak kan? Ikan yang di lautan jumlahnya jutaan itu, kira-kira gudang makanannya di mana? Nggak ada itu. Karena subhanallah dari mulai pagi bahkan ada yang 24 jam nggak tidur cari makanan. Ikan di lautan. Yang gede makan yang kecil pastinya nggak bisa makan yang gede. Dan subhanallah nggak ada satupun ikan meskipun hiu makan kapal. Nggak ada yang kelaparan itu. Karena dia mengerahkan usaha. Saya katakan, orang muslim itu nggak perlu kaya, yang penting cukup. Mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup. Dan jadi orang kaya itu nggak aib. Makanya saya katakan qanaah itu ialah suasana hati untuk bisa menerima pemberian Allah yang penting halal meskipun 50 miliar. Daripada 50 juta haram. Mana yang antum pilih? Nah, waras. Sehat dulu. Ini ada 50 juta haram, 50 miliar halal. Antum mana pilih? Aduh, sehat sudah. Ana sampaikan Pak, antum cek nanti kalau setelah ini barangkali antum punya buku. Cek 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semua kaya raya, subhanallah. Kaya raya, miliarder. Cek sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah ibni Zubair ibnu Awam, ya Zubair ibnu Awam. Subhanallah kaya raya semua. Karena apa? Memaksimalkan tawakal. Ya, ini suasana hati. Terus, Pak, di antara ada hati yang sehat adalah merasa wajanul qalbi yang dikatakan oleh Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Wajal itu apa? Malu ketika dilihat Allah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan salah. Dan kapan kita nggak dilihat Allah? Makanya Pak, kenapa Allah itu paling sering mengulang-ulang namanya As-Sami Al-Basir Al-Alim. Di dalam Al-Quran itu cek. Paling sering. Karena ini nama paling bagus untuk mengontrol perbuatan kita. Amalan kita. As-Sami untuk mengontrol ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Terus Al-Basir untuk mengontrol tindakan kita. Dilihat Allah loh. Meskipun antum berbisik-bisik berdua kan suka-suka. Mbak, ibu-ibu, Mbak, tolong Mbak, ceritakan Mbak, mumpung nggak ada orang. Emang berdua ketek? Nggak ada orang katanya.
Mbak, tolong Mbak, mumpung nggak ada orang. Masya Allah. Berdua apa? Kuntilanak berdua lagi di tempat yang merasa aman. Dia mengatakan ghibah ngalor ngidul, ceritain Mbak, mumpung nggak ada orang. Padahal Allah Maha mendengar, melihat. Al-Alim mengetahui hati kita. Tuh, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Masya Allah. Kapan antum bisa maksiat? Kalau antum pahami, makanya Pak betul tafsir daripada atau penjelasan para ulama, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitung masuk surga. Menghitungnya itu bukan hanya melafatkan wujud kita baqa, bukan hanya sekedar as-sami, al-alim, al-basir, al-muhaimin, as-salam, dan seterusnya, tapi menjalankan konsekuensinya dalam kehidupan. Mas, kalau antum paham Allah itu syadidul intiqam, jangan cuman ar-Rahmanir Rahim terus. Ya Allah mah Maha Penyayang, nanti juga diampunin, ini mah dosa kecil, semua dikecilin. Itu awal kehancuran orang, Pak, meremehkan dosa dan membesarkan kebaikan. Harusnya sikap seorang mukmin menganggap kecil kebaikan yang besar, menganggap besar kebaikan yang kecil. Kalau orang sudah tingkahnya menganggap besar kesalahan kebaikan yang kecil, menganggap kecil kesalahan yang besar, awal dari kehancuran ini. Remehin terus. Kalau seperti ini, Mas, surga saya kelebihan. Kelebihan. Ditanya, Mas, kenapa nggak sholat maghrib? Ya, ono aja juga nggak sholat sama sekali, Pak. Kayak gitu. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, kepandiran di atas kepandiran adalah orang melakukan kesalahan karena sudah kadung ada orang yang salah serupa dengan dia. Loh, gimana? Kenapa, Mas? Sekarang ini kamu melakukan ini itu? Ya, ono aja juga sama sama saya. Sampai ada ustadz yang salah dijadikan dalih. Jangan. Siapapun yang salah itu bukan alasan kita untuk melakukan kesalahan. Bahkan jenis kepandiran adalah orang melakukan kesalahan karena sudah kadung ada orang yang salah mirip dengan dia. Kenapa Pak nggak sholat ke masjid? Ya mending Mas, anak zuhur yang ono nggak sama sekali. Jangan. Makanya Pak, kalau urusan dunia lihat bawah, kalau urusan akhirat lihat atas. Biar nggak sekarang ini ngandelin terus. Nah, ciri orang mukmin, idza dzukir wajilat, ingat Allah, malu. Malu hati. Malu hati itu bukan sama teman karena pakaiannya nggak trendy. Malu hati sama orang karena sekarang tasnya nggak bisa buat flexing. Malu itu apa? Malu hati itu bukan karena sekarang mukanya nggak glowing karena skincare-nya kurang mantap. Bukan. Malu hati itu sama Allah dilihat dalam keadaan buruk, dalam keadaan maksiat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, ini Pak, penyakit utama kaum muslimin sekarang tidak tersentuh dengan Al-Quran. Al-Quran, Pak, ya Allah, nasibnya ngeri. Ya, karena mereka sudah biasa zikir dengan ketawa-ketawa, joget-joget, ya, apa lagi? Zikir sambil menari-nari. Sehingga tidak ada kesakralan dan kekhusyuan ketika baca Al-Quran. Padahal walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta lakana Al-Quran huwa. Andaikan ada sesuatu yang bisa geser gunung, mematah-matahkan bumi, menghidupkan yang mati, itu Quran. Tapi lihat sekarang Al-Quran di tengah kita.
walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasatillah. Tapi lihat, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu aja Pak, ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran kita biasakan hanya untuk 5 di Indonesia. Untuk musabaqah tilawatul Quran hanya dinikmati lagunya. Bahkan kriteria musabaqah tilawatul Quran sekarang yang dilihat bacaannya itu cuma 20%, sisanya lagu, adab, macam-macam lah yang mereka bikin sendiri. Itu. Dua, untuk mengirim kematian ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Baqarah. Insyaallah keren. Pada semua kan, Mas, Al-Baqarah Pak. Apal nggak Pak? Ya. Itu ya. Udah keliru. Al-Fatihah. Nah, untuk cari ilmu kebal supaya masuk tempat pasar malam gratis, nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayrahum wa hum la yubsirun. Nanti masuk nggak lihat itu yang bagian karcis. Supaya naik bus nggak bayar, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayrahum wa hum la yubsirun. Insyaallah nggak bayar karena pingsan. Supaya ini nyinyirin akhwat, langsung baca qala yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyra kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin, dibaca 71 kali sambil dibatin itu anaknya. Syukur-syukur ada fotonya, li sajidin li sajidin li sajidin, insyaallah datang bapaknya. Gitu. Mau mukulin ente. Ya, maksiat kan dia fotonya. Bagaimana ngumpul dengan kebaikan? Kemudian yang ketiga, maaf, hanya untuk acara-acara seremonial. Ya, antum tahu sendirilah kalau Quran itu hadir, ada acara-acara ya seremonial keagamaan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya hanya untuk hiasan kaligrafi dinding-dinding masjid. Nah, yang terakhir, yang kelima, buat untuk jaga kondangan, uang-uang kondangan Quran supaya nggak dicolong tuyul, ya. Kotaknya dikasih Quran, bawahnya kasih ikan lele, katanya tuyulnya main-main lele. Ente tahu banget. Berarti tuyulnya anak ente ya, gitu. Kayak tahu banget itu loh. Kenapa senangnya nggak ikan mujair gitu loh, ikan lele gitu. Lucu-lucu. Saya pernah di kampung itu dulu dakwah di kampung, ada mutin itu keserang yang pimpinan agama kampung itu berdoa. Bahasa Jawa istilahnya ngucupnya itu sebelum berdoa itu biasanya memanjatkan bahwa sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ini ditujukan ini sampai nasi uduk katuju Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasi uduk saya tujukan kepada Rasulullah. Lah kapan Rasulullah punya pesen nasi uduk? Aduh, parah. Ya Allah, nasi uduk di Arab aja kagak ada nasi uduk. Ya Allah, itu yang ada cuma di Indonesia, itu pun di Betawi sama di Malaysia, itu pun nasi lemak katanya. Aduh ya, contoh lagi ya. Dulu kalau di kampung itu kan kalau ada orang 7 bulanan hamil itu kan dimandiin di sumur tua gitu ya, malam-malam biasanya di atas jam 12 itu dimandiin sambil digelundungin telur di atas perutnya. Nanti dilihat kalau jatuh pecah anaknya perempuan, kalau nggak pecah anaknya laki-laki. Ya telur dijatuhin dia pecah lah. Nggak peduli laki perempuan. Dulu sebelum ada zaman USG ya.
kayak gitu itu masih hidup. Katanya kearifan lokal. Dan ini temannya juga kalau ada kupu-kupu, wah nanti masuk rumah burung prit, nanti masuk rumah rezeki lancar. Ini tatoyun. Ya, hadi wajilat qulubuhum. Sekarang hadirin sekalian, saya ingin sampaikan secara singkat al-kibru itu penyakit hati yang paling eksotik, yang paling banyak diderita orang zaman sekarang adalah sombong. Sombong itu masuk ke dalamnya juga ego. Orang egois itu orang sombong, Pak. Dan ini sekarang. Bahkan kesombongan itu bisa terjadi antar ormas, antar organisasi, antar masjid, di antar manusia. Ya, ego. Ya, ada orang yang sombong ya karena kedudukannya. Ada yang sombong karena hartanya. Ada yang sombong karena agamanya. Contoh, orang yang hafal 30 juz kadang kena penyakit hati kepada orang yang hafal cuma juz 30. Nah gitu. Oh, lo hafal berapa? 30 juz. Anak juz 30. Sombong. Nggak mungkin. Ada sombong lagi karena kecantikannya, makanya ketampanannya. Makanya gini Mas, ini barangkali di sini ada yang belum kawin, ya. Yang sudah kawin nggak usah dengerin, maksudnya nggak usah seru gitu loh. Yang belum kawin, kalau mau khidbah itu melihat agamanya dulu, apa cantiknya dulu. Oh, ini aja belum tahu. Coba gue tanya sama yang sudah kawin. Agama dulu, apa cantik dulu? Cantik dulu. Kenapa begini? Kalau antum agama dulu, terus kemudian ternyata nggak cantik, antum tolak, fitnah. Iya. Ya, gimana Pak? Dosa antum ketolak. Itu. Tapi kalau antum cantik dulu, melihat agama cocok, alhamdulillah. Agamanya jelek, ujian. Antum kalau bisa nolak Nabi Yusuf. Oh, waduh. Ya kan? Itu maksudnya. Makanya Rasulullah menyuruh untuk memilih dohirnya dulu. Baru agama. Jangan agama dulu. Baru zohir. Kalau zohir dulu udah cocok cantik, agamanya jelek. Ayo, antum bisa nolak. Aduh, iman Pak. Tapi kalau antum imannya kuat, ya Allah, Bismillah ya Allah. Bencong Thailand pun cantik. Udah, enggak ya Allah, no gitu. Udah, Masya Allah. Nabi Yusuf. Kalau sekarang lihat agamanya dulu ternyata jelek, agama bagus jelek, lanjut nggak? Lanjut. Antum Nabi Yakub. Nah ceritanya Nabi Yakub itu begini. Pertama kali kan yang diinginkan, yang mau dikawin adalah Rahil, maaf. Cantik Rahil. Tapi kata bapaknya, Laban, dan bapaknya ini sekaligus pamannya Nabi Yakub. Wahai Yakub, kamu nggak boleh kawin sama Rahil sebelum kawin sama kakaknya Laya. Di dalam syariatnya Bani Israel, Nabi Yakub, adik boleh dikawin dalam satu tali pernikahan. Tapi nggak boleh adik dahului kakak. Nah ini syariat. Adik nggak boleh dului. Kalau kita mana aja yang laku. Ya daripada keduanya nggak laku kan, mendingan laku salah satu, ya kan? Nggak boleh, wah kakaknya belum kawin, adiknya jangan, tua bareng-bareng, kasihan. Mana aja. Syariatnya Nabi Yakub tidak. Kamu harus kawin Laya dulu, baru Rahil. Laya pas-pasan mukanya, nggak terlalu cantik seperti Rahil. Makanya kenapa Pak? Yusuf sama Bunyamin itu ganteng karena soal innya memang cantik, bukan gara-gara baca surat Yusuf jadi anak lahir ganteng. Itu nggak mungkin lah, babanya hitam, emaknya pendek, lahir bule,
Salah nanti tetangganya, Mas, itu anaknya siapa? Karena kan keliru nanti. Parah kan gitu. Itu. Akhirnya apa? Keduanya setelah itu dinikahi. Laya Rahim. Dari Laya, meskipun Allah berikan dohir, tidak seperti Rahil, Allah kasih anak cucu. Barokah buat Nabi Yakub, Masya Allah. Makanya, kalau sudah agamanya bagus, lanjut. Ya salahnya aja antum metodenya. Lanjut. Antum bisa bernasib seperti Nabi Yakub. Kemudian Nabi Rahil diberi karunia 2 anak, yaitu Yusuf sama Bunyamin. Semua anaknya berapa? 7 sama 2 berapa? 9. Nah, kemudian Laya memberikan hadiah budak ke Yakub, melahirkan 2 anak. Rahil memberikan hadiah budak, melahirkan 1 anak. Jumlah semuanya berapa? 12. Itulah yang dikatakan oleh Allah tadi, "Idz qala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada 'asyara kaukaba." 12-nya Nabi Yusuf, itu ya. Ini metode aja biar nggak salah langkah. Terus kemudian intinya sombong dengan berbagai macam urat syarafnya ini harus antum putus ya. Kalau nggak antum putus, rusak semua amal kita gara-gara sombong. Kemudian riya. Riya ini kesyirikan, kenapa? Karena antum menunjukkan pada ibadah pada Tuhan yang salah. Kenapa, Pak? Karena orang beribadah itu kan dituntut 2. Mencari Tuhan yang benar dengan cara menyembah yang benar. Cara menyembah harus benar. Tuhannya benar, cara nyembah benar. Tuhannya benar, la ilaha illallah. Cara menyembah Tuhan yang benar, Muhammad Rasulullah. Makanya kenapa syahadat itu ada 2. La ilaha illallah untuk mencari Tuhan yang benar, Muhammad Rasulullah untuk mencari cara menyembah Tuhan yang benar. Nah ini sholat udah benar caranya, Masya Allah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi karena selain Allah, salah Tuhan. Contoh, ada orang tiap hari sholatnya di belakang imam. Sajadahnya dipasang sampai nggak pernah boleh digeser. Ternyata niatnya ngadem karena ada AC. Karena yang lainnya kagak ada AC. Kalau ini kan enak nih, ini bikin orang ikhlas ini namanya. Yang nggak ikhlas itu kadang-kadang AC-nya cuma di depan. Wah, sholat jadi nggak ikhlas nih. Pengen duluan di depan karena ingin salah. Lembut ikhlas. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'anastu syai'an asyadda min niyati, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku sembuhkan ketimbang niat, li'annaha tataqallab. Ya, dia terutama gini Pak, kuncinya. Pokoknya kalau antum beramal soleh, 1, buang seperti buang hajat. Tutupin seperti tutupin antum kemaksiatan. Tutupin amal soleh antum seperti antum menutupi keburukan antum. 3, antum usahakan lakukan ibadah-ibadah yang tidak banyak mengandung pamrih dan mengundang pamrih. Mengandung dan mengundang, contoh, jadi tukang sapu masjid itu lebih tidak mengundang dan mengandung riya daripada menjadi mungkin imam atau DKM. Tuh ya. Makanya Rasulullah hormat banget sama tukang masjid. Sapu masjid itu. Sampai ketika wafat dicari ke kuburannya untuk sholat di atas kuburan. Karena kelewat nggak sholat jenazah. Itu. Terus kemudian antum banyak membaca sirahnya orang-orang ikhlas. Ikhlasnya Nabi Yusuf di dalam meninggalkan syahwat, ikhlasnya Nabi Yakub di dalam ketulusan dia menjalankan perintah Allah, ikhlasnya Ummu Musa, ibunya Nabi Musa di dalam menjalankan perintah Allah, ikhlasnya Nabi Ayub di dalam menerima penyakit dan ujian musibah penyakit. Keikhlasan ini antum subhanallah lebih hebat lagi istrinya, Pak. Subhanallah. Ada waktu nggak ini Mas? Ana cerita sedikit. Ketika antum mengambil pelajaran kesabaran dan keikhlasan Nabi Ayub,
Ternyata di belakang itu ada orang lebih hebat. Siapa? Istrinya. Pulang dalam keadaan gundul kepalanya. Masya Allah, Nabi Yakub marah. Demi Allah, nanti kalau aku sampai diberikan Allah kesembuhan, kamu saya pukul. Karena nggak punya daya. Karena melihat istrinya pulang dalam keadaan maksiat apa? Rambutnya habis. Itu. Makanya Allah nanti ketika sembuh mengatakan khudh biyadika dhiqtan fadrib bihi wa la tahnas. Wahai Ayub, ambil segembok kelinci, pukul dia, jangan kamu langgar sumpah. Nabi Yakub melihat kenyataan mungkar yang begitu besar tanpa bertanya, langsung mengatakan, demi Allah kamu saya pukul. Belum memberi kesempatan untuk menjelaskan istrinya. Ini menjelaskan. Ayub, mau nggak dengar saya? Ya, kenapa? Ayub, saya seharian penuh mencari nafkah tidak dapat untuk kamu. Akhirnya saya jual rambut ini. Masya Allah. Coba. Ada nggak sekarang ini seorang istri sabar menunggui suami seperti sabarnya istri Nabi Yakub? 18 tahun. Sakit, makan disuapin, tidur ditidurkan, sholat harus dipotong, apalagi buang hajat. Masya Allah. Makanya pernah ada yang curhat di kajian seperti ini. Suaminya begini begono ya, karena nggak inilah nggak itu ya. Intinya singkat cerita, suami istrinya ini menjadi tulang punggung keluarga. Saya ceritakan, alhamdulillah Bu, ibu masih menjadi tulang punggung, tidak menjadi tulang lunak. Alhamdulillah. Kemudian saya ceritakan kisahnya istri Nabi Ayub ini, Masya Allah. Ya, makanya berumah tangga itu butuh kesabaran. Kalau miskin juga butuh kesabaran, kaya juga butuh kesabaran, sehat butuh kesabaran, sakit juga butuh kesabaran. Sabar. Selanjutnya al-hasad, hasad ya. Ini ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau sudah pada enak, pada berebut. Itu sudah bahasa orang umum. Bahkan kata orang-orang jalanan, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut. Padahal nanti ujung-ujungnya itu mentinggal kentut. Ya, apa yang dicari sih? Cuman kotoran kok. Ada yang hasad dengan tampilannya, ada yang hasad dengan kekayaannya, ada hasad dengan kecerdasan. Hentikan. Hasad itu tidak merubah apa-apa, bahkan mendatangkan keburukan. Satu, menghilangkan kebaikan-kebaikan kita seperti membakarnya api kayu bakar. Dua, membuat penyakit, berbagai macam bentuk penyakit dalam, termasuk asma. Kenapa? Karena ada orang yang lihat tetangganya beli kulkas batu-batu, beli rumah berarti pingsan. Itu. Karena apa? Stres. Nih. Terus kemudian yang ketiga, itu merubah takdir. Terus kemudian yang keempat, mendatangkan penyakit ain. Dan hasud ini adalah sifatnya orang-orang buruk, termasuk Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Rasulullah? Antum jangan tiru. Nih, hasad, hentikan. Selanjutnya dengki iri, termasuk dendam. Orang-orang muttaqin disifati oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan dendam, dia bisa melampiaskan, Pak. Nanti kata Rasulullah, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ayyunafidhahu. Siapa yang bisa menahan dendam, dia mampu untuk melampiaskan, da'allahu ta'ala ala ru'usil khalaik. Kita nanti dipanggil di
depan seluruh makhluk dengan panggilan kebaikan, dipanggil nama kita terbaiknya, dan disuruh memilih bidadari yang dia sukai. Makanya, pokoknya gini Pak, kalau antum dikecewakan, disakiti, cari gantinya di hadapan Allah dengan pahala. Itu paling enak kunci. Ya Allah, udahlah. Saya dihina dia, belum tentu terhina di hadapan. Bahkan aku akan menjadi mulia kalau saya carikan gantinya di hadapanmu, ya Allah. Udah lewat. Nabi Muhammad dihina Yahudi, dihina musyrikun, lewat. Karena apa? Gantinya kalau kita minta kepada Allah lebih besar daripada penghinaan itu. Bahkan penghinaan itu bisa berbalik. Yang menghina menjadi terhina, yang dihina menjadi mulia. Kenapa kita risau dengan? Makanya kata Ibnu Hazm, mending mana dipuji, apalagi dipuji-puji, daripada dikritik, diomongi orang. Mendingan dikritik. Ada pada diri kita, koreksi. Ya Allah, betul. Ini saya salah. Rahimallahu ra'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib ke saya. Ini salahmu. Diingetin orang, bersyukur daripada kita sampai mati nggak inget itu salah padahal fatal. Kemudian yang kedua, kalau diomongi, dikritik orang tidak ada pada diri kita, berarti ini adalah surga tanpa keluar keringat, kata Imam Ibnu Hazm. Siapa yang tidak butuh kecuali hanya orang gila, kata beliau. Wong masuk surga dengan tidur kok nggak suka. Mas, kalau antum sholat bisa potensi diterima nggak diterima. Tapi kalau antum difitnah orang pasti diterima. Nggak usah pakai syarat ikhlas. Yang penting antum nggak balas. Alhamdulillah. Ya, kalau ibadah kan rata-rata syaratnya bener ikhlas kan gitu. Antum dihujat orang, difitnah orang, padahal tidak ada pada diri antum. Alhamdulillah ya Allah. Ini simpenan, makanya Abu Dhamdham Pak, dia miskin. Ya Allah, ya Rasulullah, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fitnah, hujatan, riba, penghinaan orang lain kepada saya jadikan sebagai sedekah buat saya ya Rasulullah. Karena anak nggak punya apa-apa. Subhanallah. Nah, daripada dipuji, antum dipuji hafal 30 juz. Wah, pokoknya Pak, sekitar kecamatan nggak ada deh yang hebat. Di atas angin, ujung. Akhirnya apa? Pelan-pelan hafalan antum hilang. Atau dipuji-puji, tidak ada pada diri antum. Wah Pak, itu hafal 30 juz melontok di luar kepala. Ternyata cuma juz 30 tadi. Bangga dengan pakaian yang palsu. Untuk apa antum? Bebaskan. Selanjutnya ada sudah selesai. Oke. Nah, yang terakhir adamu ghaddul basar nih ya. Masalah mata. Ini seluruhnya yang menjadi penyakit hati. Ya. Tadi sehatnya hati sudah kita sampaikan, penyakit hati dan solusinya untuk supaya kita sehat tidak ada cara kecuali wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita belajar kebaikan, kebenaran, kita belajar kesabaran. Karena penyakit hati itu ujung-ujungnya cuma syubhat dan syahwat. Syubhat diobati dengan wa tawasau bil haqqi, syahwat diobati dengan wa tawasau bis sabri. Saya kira itu, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, biar cepat pulang. Ada. Ada. Oh, banyak banget. Ya. Baik, kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin mohon dijawab dengan singkat aja Ustaz ya, karena waktunya sudah mepet zuhur ya. Mepet waktu selesai zuhur maksudnya. Tadi karena di awal Ustaz membahas tentang ada yang puasa atau tidak gitu ya. Mungkin nggak ada yang puasa karena ada yang haid. Pertanyaannya, apakah boleh wanita haid untuk duduk di dalam masjid untuk mengikuti kajian? Sekalian, hadis yang bunyinya jannibu masajidakum anil haid wal junub wal majanin, hadisnya adalah dhaifun jiddan.
Jauhkan masjidmu dari orang haid, nifas, dan juga majnun adalah dhaif jiddan. Dan tidak ada satu nas yang sharih. Adapun illa abiri sabil itu bukan orang yang lewat masjid. Maksudnya adalah musafir. Oleh karena itu yang sahih, yang kuat, yang rajih, orang yang sedang haid atau nifas boleh duduk. Yang dilarang secara jelas itu cuma dua, sholat sama apa? Sama tawaf. Itu yang kaitannya dengan Allah ya, kaitannya dengan manusia, berhubungan intim. Itu nasnya sore. Oleh karena itu, yang penting para ulama yang melarang wanita haid masuk masjid kan gara-gara takut darahnya mercik. Dan sekarang teknologi untuk hal itu sudah cukup bagus. Softtek yang sekarang ini dibuat cukup bagus sehingga tidak ada kekhawatiran, insyaallah. Baik. Memutuskan untuk tidak ikut berkumpul masak makanan berbuka karena dalamnya ada ghibah. Apakah ini keputusan yang baik, Ustaz? Ya bagus, karena memang ibu-ibu itu memang punya kelebihan 5. Satu, doyan ngobrol. Kadang kajian seru aja doyan ngumpul, rumpi macam Masya Allah. Bahkan ngerumpiknya ibu-ibu itu sampai tematik. Ya. Kalau bapak-bapak kan kalau mau ngerumpik kan biasa ngobrol sambil lalu sekenanya lah. Kalau ibu enggak. Ini nanti apa Mbak yang dibicarakan suami kawin lagi, rono tuh. Itu pun anggotanya selektif. Jadi rekrutmennya cukup ketat. Ini jangan Mbak, jangan, ini nggak cocok, ini aja. Wah, udah. Terus 3, lebih mendahulukan apa daripada siapa. Kalau laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Kalau perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa. Paham nggak omongan yang tinggi ini? Kemudian yang keempat, perasaannya itu. Contoh aja kalau tengkar suami istri. Perasaan dong mas, perasaan dong. Perasaan. Saya ngerti banget kan gitu. Katanya suami otak pakai otak. Lo punya otak enggak? Yang suami kelebihan otak, yang istri kelebihan perasaan. Nah, yang kelima sensitif. Ya kalau memang kita nggak tahan, keluar. Makanya ketika Allah ya ayyuhalladzina amanu yasfarkum, Allah mengulangi wala nisaun. Karena apa? Hina menghina, cibir mencibir, ghibah, namimah, itu lebih seru di kalangan perempuan. Gitu ya. Stop ghibah, stop namimah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya, Allah. Baik, tadi berbicara tentang ikhtiar, saya memaksimalkan ikhtiar, maka ada pertanyaan di sini. Saya pengen jual rumah, ikhtiar kita udah bikin baliho di rumah, melalui sosmed, tidak lupa doa setiap habis sholat, tapi sudah 3 tahun tidak laku. Pertanyaan saya, apa yang salah dalam ikhtiar saya? Mohon penjelasan. Kemahalan. Ini loh Pak, konsep apapun itu antum jual bandrol gitu. Loh, soal kawin contoh bandrol muka antum 300, cari 500 nggak dapat. Ya, dapat nggak mau sama ente. Lah sama aja. Betul. Wah, ini Pak ada Pak, tapi nggak cocok. Nggak mau sama antum. Jual, makanya saya juga bilang cara untuk cepat khidbah dan cepat dapat jodoh, jual bandrolnya. Bandrol muka 200 dijual 500. Siapa yang mau, Pak? Sampai 5 tahun nggak dapat. Gitu, ya. Oke. Udah dimurahin aja udah. Anak yang beli. Udah jangan khawatir. Itu. Ya. Jawabannya di luar nalar, Ustaz. Iya, itu jawaban paling logis, empirik. Oh, kurang apa? Itu. Jadi bukan dalil, Ustaz. Iya, empirik. Pakai dalil. Penelitian lapangan nanti cek. Itu berdasarkan kasus di lapangan seperti itu. Yang murah pasti laku, gitu kan. Apalagi gede, bagus, murah. Nah itu dicari semua orang. Ayo lanjut.
beras fitrah per orang sekitar 3,5 liter. Wah. Ya. Saya mengeluarkan untuk 6 orang. Apakah boleh panitia mencampurkan beras semua itu, kemudian dibagikan ke orang-orang kampung di situ menjadi 2,5 liter per orangnya supaya banyak yang kebagian? Rasulullah memfardukan farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. 1 sa' itu 4 kali ini. Dan itu ditakar oleh ulama 2,4 liter atau 2,5 kilo. Yang 3,5 sampai 4 itu takarannya Abu Hanifah. Makanya di sini antum kalau ngeluarin zakat yang konsisten, yang boleh pakai mata uang itu Abu Hanifah, takarannya 4 sekian kilo. Antum jangan takarannya pakai Abu Hanifah uang, takarannya pakai Imam Syafi'i 2,5. Ini namanya cari enaknya dong. Ya, nggak konsisten. Kalau awam namanya talfik, ya itu 2,5, itu cukup ya, 2,5. Dan min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya makanan sedang yang antum berikan makan untuk keluarga antum, jangan terlalu rendah amat tinggi. Jangan yang antum makan rojo lele yang dikasihkan raja miskin, yaitu raja miskin, raskin ya, katanya orang miskin. Udah gitu sampai panitia zakat fitrah juga yang diambil rojo lele, yang dibagi ke fakir miskin, ya beras gue balik lagi ini. Ini kan beras gue ini. Ya, itu. Jangan Pak. Itu dan panitia, bahkan anak itu menguatkan pendapatnya Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ini Imam Ibnu Taimiyah. Zakat fitrah itu hanya khusus untuk fakir miskin. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im minal lahwi warrafat wa tu'matan lil masakin. Udah jelas Pak. Udah lagi. Jadi boleh nggak tadi dibagikannya kurang dari takaran itu? Ya kan boleh, kalau 3,5, 3 aja boleh tadi. Berarti 3 aja masih bagus. Aslinya 2,5, nggak ada masalah. Jadi minimal zakat fitrah itu 2,5 zakat fitri. Ya. Kalau antum sekintal berarti sodakoh itu. Ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Sedangkan kita masih hidup di dunia setelah Ustaz, setelah sholat tarawih kita melakukan tahajud itu bagaimana memaknainya Ustaz? Bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sedangkan kita aja masih hidup di dunia? Begini Pak, karena di luar Ramadan itu pintu surganya dibuka Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Inna yaftahullahu abwabal jannati kulla yawmil itsnaini wal khamis fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushriku billahi syai'an illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna qila anziru hatta yastalihah. Allah membuka pintu langit, yaitu pintu surga setiap Senin dan Kamis, mengampuni semua dosa-dosa orang yang tidak musyrik kecuali orang yang ada crash dengan saudaranya. Dikatakan tunggu dulu wahai malaikat, jangan diangkat sampai berdamai. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu dibuka itu maknanya pintu rahmat Allah dan seluruh kebaikan Allah turunkan pada malam hari itu. Makanya gini, kenapa Rasulullah itu senang puasa Senin Kamis? Karena diangkat kan amal itu. Aku senang amalku diangkat dalam keadaan puasa. Dan puasa ini Masya Allah Pak, sehat. Antum lihat Daud sehari nguras, sehari ngisi. Oh, makanya yang puasa Daud itu pasti lebih sehat. Karena sehari ngisi kuras. Ada yang ngisi kuras semingguan. Diisi kuras Senin, Kamis. Senin karena pol-polan Jumat, Sabtu, Ahad. Kondangan, makan bersama sama keluarga. Senin dikuras. Nanti Kamis untuk persiapan, kan gitu. Nah, ada yang nguras ngisi bulanan. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Habis itu 16 netralisir, 17 bekam.
Bahkan bekam ini dianjurkan sangat 17, 19, 21 Rasulullah. Bahkan Jibril pesan khusus ketika Isra Mi'raj. Coba bayangkan saking pentingnya hijamah. Ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Karena ini adalah alat kesehatan untuk menjaga paling bagus. Menjaga kesehatan paling bagus. Dan darah itu sedang. Kalau di awal bulan terlalu encer, di akhir bulan terlalu kental, apalagi belum terima gaji. Wah, kentalnya setengah mati itu. Ayo, lanjut. Ya, boleh saya bahas dilewat nanti yang boleh menuntut ilmu ke perokok jangan. Masih boleh kita menuntut ilmu kepada ustadz yang menghalalkan rokok. Ada, ya. Udah, ini saya ini nih. Kata Rasulullah, man su'ila ilmin fakatamahu uljima bilijamin minnar. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian disembunyikan, maka dikendalikan dengan api neraka. Maka anak nggak mau dikendalikan dengan api neraka, makanya jangan tanya begini-begini. Karena sudah kadung tanya, anak jawab jadi gitu. Gini ya Allah ya. Ini fitnah zaman. Makanya betul kata Ali, tanda akhir zaman itu, kata beliau, nanti akan datang satu zaman tidak tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya, dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Mereka membangun masjid dengan megahnya, dan dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Manusia paling busuk di akhir zaman adalah ulama'nya. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mereka itu muncul fitnah dan kembali kepada fitnah. Artinya ustaz, kiai, buya, ajengan, siapapun ulama itu gelar-gelar bisa mengundang fitnah. Fitnahnya seperti ini. Rabbana la tajal. Fitnahnya kenapa? Kalau orang awam salah, selesai, ngeyel pun untuk dirinya. Ini salah, nyari dalil, coba bayangkan. Itu yang berat. Dan salah untuk dirinya dan jamaahnya. Udah itu ngajak jamaahnya. Pak, kita di pondok ngajak memahamkan anak untuk tidak merokok itu udah sulit. Sekarang halal, Masya Allah. Suatu ketika anak-anak santri kita akan mengatakan, bantah sama kita, ada kok Pak Ustadz, Ustadz yang membolehkan. Istri yang ingin menghentikan suaminya merokok, ada tuh Ustadz yang membolehkan. Kamu keras banget, taklid banget. Nah gitu kan itu. Makanya saya jelaskan, Pak Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menukil ijma bahwa rokok itu haram. Syekh Sa'di mengharamkan, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh mengharamkan, Syekh Utsaimin mengharamkan, Syekh bin Baz mengharamkan, Syekh Saleh mengharamkan, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh mengharamkan, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengharamkan. Bahkan ulama-ulama Malikiyah di dalam kitab Tahdhibul Furuq, di situ beliau menegaskan rokok itu kalau mengandung bahaya maka haram, sepakat. Kalau tidak maka ahlul maghribah, ulama-ulama maghrib sepakat mengharamkan, dan aksarul masyariqah mengharamkan. Jadi kebanyakan yang menghalalkan itu nyeleneh ganjil. Pak, kiai saya aja itu Pak, yang tukang rokok dulu itu minimal makruh loh. Ini kenceng banget, halal. Masya Allah, sowat. Pakai sowat lagi. Masya Allah. Hebat. Nah, Anda jelaskan sekarang. Regulasi pemerintah yang menulis merokok membunuhmu, itu apa asal tempel? Gak mungkin. Pemerintah biasanya ketika membuat satu kebijakan, konsultasi ke DPR, kemudian mengambil putusan dari MA, bahkan MK, cari ahli-ahli kesehatan, dan seluruh kementerian kesehatan dunia untuk buka websitenya. Apa komentarnya rokok? Rokok itu mengandung 4.500 bahaya. Kalau sekarang babi mengandung 25 bahaya diharamkan, khamr mengandung 14 bahaya diharamkan, rokok mengandung 4.500 racun, enaknya diapakan? Masya Allah.
Coba saya tanya sekarang, kalau rokok itu manfaat itu bukan manfaat nafsu, tapi manfaat sisi wahyu. Manfaat enggak dari sisi agama, menguatkan akidah, memperbaiki akhlak, membuat khusyuk ibadah. Kalau antum merokok, khusyuk banget sholat. Nah, manfaat. Manfaat di dalam pendidikan, dakwah, menemani kajian bagus. Orang rokok gitu. Ya saya ya nanti yang nggak bisa ceramah. Buktinya Pak, seluruh pesawat antum lihat peringatannya apa? Dilarang makan cabai berlebihan gitu. Dilarang makan nasi padang berlebihan. Enggak. Lah kalau ada yang sekarang kasus umpamanya, ada kok orang yang sekarang ini merasa pusing dan mual dengan kayu garu dan merasa harum, sedap dengan rokok. Itu kasuistik, itu langka, dan langka itu dalam kaidah usul fikih an-nadir la hukma lahu, barang yang langka, kejadian yang kasuistik tidak ada hukumnya. Nah, saya ini lagi subhanallah ada fitnah di IG saya, IG ini lagi kita kerjasama sama polisi, kita kenakan undang ITE. Ya, dan dendanya itu 750 juta. Di situ memfitnah saya. Membuat status Ustadz perokok versus Ustadz maling tanah katanya. Saya dianggap maling tanah. Subhanallah. Ya. Ini anak buktikan nanti semua mana yang dimaksud maling tanah. Terus motong-motong video macam-macam. Ini lagi kita cari akunnya. Ya, saya tugaskan beberapa orang, ketemu saya somasi minta maaf, membuat rilis klarifikasi sebaliknya, kalau enggak ke polisi. Ya harusnya dibantah dengan ilmiah. Dia agak ilmiah mengatakan, kan saya katakan rokok itu haram. Saya balik, kalau halal mana dalilnya? Saya tidak sedang meminta dalil kaidah usul fikih al-aslu fil asya al-ibahah. Yang kita inginkan adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Oke, di zaman Rasul nggak ada sahabat, nggak ada rokok. Di zaman sahabat nggak ada rokok. Rokok baru muncul abad 15, dibawa oleh Portugis dan dikembangkan abad 16 oleh Belanda dan ditemukan oleh Columbus di Amerika. Di kalangan petani suku apa itu Amerika, India. Tapi ngerokoknya ketika itu lucu. Nyedotnya pakai hidung. Makanya banyak orang yang mati. Nah, kemudian pada abad 18 di Indonesia mulai ada pembuat rokok yaitu Haji Jamhari. Haji Jamhari itu ceritanya dia kena penyakit asma, kok gigit-gigit kecengkeh, dadanya lapang, kemudian diiris-iris, kemudian dilenting, disedot, kok enak. Akhirnya ditambah tembakau. Makanya disebut bunyi kretek-kretek, sigaret kretek. Sigaret itu bahasa Arab. Wa idzal biharu sujirat. Ketika api nanti menyala, ini lautan menyala api. Karena wa idzal biharu fujirat, airnya muncrat karena guncangan kiamat. Wa idzal biharu sujirat. Makanya sigaret kretek dinyalain kretek. Pun dijual. Kemudian si Jamhari belum menikmati hasilnya, udah mati dulu. Nah, yang menikmati sekarang pabrik rokok. Anehnya Pak, rata-rata pemilik pabrik rokok yang untungnya ratusan miliar dalam sebulan itu nggak ngerokok. Coba perokok di Indonesia itu 70 juta. Kalikan rokok sehari rata-rata 30.000. Berapa? 1 triliun. Masya Allah. Sekarang saya tanya sama antum, semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut pasti menjauhkan dari toilet. Kenapa merokok malah cari toilet? Ayo, kenapa? Karena sama-sama satu spesies. Karena keluar anyar langsung beracun. Kotoran antum keluar langsung beracun, ini juga beracun. Ada nggak kotak rokok yang bunyinya expired tanggal sekian gitu, ada nggak? Nggak ada. Masa expired coba lihat nanti. Nggak ada. Karena sejak keluar dari pabrik langsung expired. Itu. Nah, makanya sekarang anak itu nggak berpikir kalau ustadz itu ngerokok sebelum ceramah qalu.
bukan qala Rasulullah, tapi ngerokok dulu. Majelis yang dibikin bukan majelis taklim, tapi majelis syura, majelis suka rokok. Melahirkan para ahli, bukan ahli hisab falak, tapi ahli hisab warru'yah, rokok payah. Ahli hisab, rokok. Hasaba yuhasibu, hisaban. Ya, gitu. Ahli hisab, rokok. Jadi, ya pas kasih rezeki barokah, anak, cucu, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kita bermohon kepada Allah semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.